Nama saya Siti Aisyah dari PAI 3D. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semuanya bisa berkumpul di tempat dan di kelas ini yang sederhana ini. Sholawat beserta salam mari kita tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Desan pengampu mata kuliah dakwah Islamiyah, teman-teman dan hadirin saya banggakan dan saya cintai. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang menahan amarah. Hadirin semuanya dan teman-teman yang saya cintai, kemarahan ialah salah satu bentuk emosi yang melekat pada diri manusia sama dengan emosi lainnya. Tetapi dalam mengekspresikannya itu haruslah menjaga mental kita. Namun ketidakmampuan dalam menahan emosi adalah bagian dari manusia. Begitu banyak sekali yang membuat marah itu muncul, di antaranya ketika kita dicemoohkan, dihina, ataupun diperlakukan tidak adil. Karena sejatinya naluri manusia itu ingin memiliki rasa aman. Marah merupakan respon yang terjadi pada diri kita karena kita tidak merasa aman dan dalam keadaan bahagia. Tetapi janganlah jadikan marah sebagai bahan untuk membuat kekerasan ataupun kericuhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sudut pandang Islam, marah merupakan bencana yang merusak akal. Ketika hati kita lemah, maka setan pun masuk dalam diri kita dan menyerang melalui permainan kemarahan. Sebagaimana anak kecil bermain bola, setan pun mempermainkannya melalui kemarahan. Seseorang yang marah akan menutupi ruang berpikirnya, hatinya akan tertutup oleh kebenaran dan tidak akan tenang dalam hatinya, serta akan memutuskan suatu perkara secara gegabah. Maka dari itu, menahan amarah dan bersabar merupakan salah satu jalan yang dilakukan oleh seorang manusia agar terhindar dari godaan setan. Perintah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladina yunfikuna fis-sarai wad-darai wal kadimina wal ghad wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam waktu lapang ataupun dalam waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Maha menyukai orang-orang yang bijaksana. Quran surat Al-Imran ayat 134. Kemudian dikuatkan lagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam Syarah Arba'in An-Nawawi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tagdob paraddadan miroron qala la tagdob, rawahu Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang berkata
kepada Nabi SAW, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah marah." Lelaki itu mengulang permintaannya. Beliau menjawab, "Janganlah kamu marah." Hadis riwayat Bukhari. Dari sarahan ini ada dua makna. Yang pertama, menahan diri ketika kita dilanda kemarahan sampai kita bisa menahan amarah tersebut. Yang kedua, janganlah kamu melanjutkan amarah itu. Jika ada yang mau marah hingga kamu menolak seorang istri, maka kita katakan bersabarlah dan menahan diri terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, oleh sebab itu, ketika orang sedang marah, matanya akan merah, urat lehernya akan meregang, dan hal lain di belakangnya akan ditimbulkan rasa menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Oleh karena itu, ada 5 kiat Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita untuk menahan amarah. Yang pertama, kita membacakan ta'awudz untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diam, karena sesungguhnya amarah itu akan mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatnya manusia dari menahan amarah ialah menjaga lisannya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Wa idza ghadiba ahadukum falyasbut." Artinya, jika di salah satu di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, berganti posisi. Bagaimana? Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, wa in dahabba anhu ghadab wa illa falyatazi." Yang artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun, jika tidak lenyap, maka berbalinglah. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengambil air wudhu. Dari As-Sayyidi As-Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amarah itu berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api, sedangkan api akan padam oleh air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu." Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, yang terakhir adalah ingat wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat menahan amarah. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang memasukkan dalam ke surga." Rasulullah SAW lantas bersabda, "Tagdob walakal jannah," yang artinya, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran yang sungguh indah dari tema ini. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amarah itu agar kita bertakwa kepada Allah dengan memberikan solusi, yaitu dengan memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh orang lain ketika kita mendapatkan amarah dari mereka. Hadirin rahimakumullah, demikianlah uraian singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, serta jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.